Salam, saudara semua dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Peter Prayuda di channel Cross Christ. Saudara, tema pembahasan tentang gereja itu sangat luas sekali. 10 tahun, 20 tahun nggak ada habisnya. Tema terus bertambah. Buku-buku ribuan tentang gereja telah ditulis. Saudara bisa membaca di berbagai media. Media sosial, di e-book dan juga di perpustakaan. Nah, terutama juga tema tentang disiplin gereja. Ini juga sangat luas. Mungkin ini video yang terakhir untuk seri tanda dari gereja yang sejati. Anda cukup mengetahui 3 hal jika saudara ingin mencari gereja yang sejati. Ada 3 tanda. Tanda yang pertama yaitu adalah ada pemberitaan firman tanpa diskriminasi. Tanda yang kedua, ada pelaksanaan sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Tanda yang ketiga, yaitu ada penerapan disiplin gereja. Nah, tentang disiplin gereja ini masih banyak materi, masih banyak tema, tapi kita pasti tidak akan pernah selesai tentang tema ini. Nah, jika saudara ingin meminta video tentang tema yang saudara harapkan, boleh memberikan komentar di akun YouTube saya. Dan jika saudara tidak mau tertinggal tentang notifikasi YouTube saya, saudara bisa memberikan like, lalu subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya notifikasi memberikan tanda bahwa saya sudah mengupload video yang selanjutnya. Nah, sekali lagi, masih banyak tema tentang disiplin gereja. Masalah-masalah di dalam penerapan disiplin gereja juga banyak. Di antaranya kuasa Kristus yang diberikan kepada gereja melalui disiplin gereja. Lalu realita gereja tanpa disiplin gereja. Gereja tanpa disiplin gereja itu dituduh sebagai gereja yang kompromi terhadap dosa. Atau gereja tanpa disiplin gereja itu gereja yang memeluk dosa, yang bersekutu dengan dosa, yang bergelimang dosa. Dan pemimpin gereja yang tidak berani memberikan sanksi disiplin gereja kepada pelayan, anggota tim pelayan atau jemaat yang berdosa, dia sedang dikuasai oleh dosa juga. Ini pandangan-pandangan yang terus melebar dan terus berkembang. Gereja yang tidak menerapkan disiplin gereja itu adalah gereja yang tidak menerapkan pastoral. Ini tuduhan juga. Ya mungkin benar juga. Kalau kita tidak menerapkan disiplin gereja, itu berarti kita kompromi dengan dosa. Atau membiarkan dosa, atau membiarkan gereja berjalan tanpa pastoral. Gereja berjalan tanpa keadilan. Ya, itu berbahaya. Nah, kita akan sampai kepada materi yang saya putuskan, ini materi terakhir, yaitu kepentingan disiplin gereja. Untuk apa? Ada beberapa kepentingan di sini. Ada 4 setidaknya. Yang pertama, untuk menghentikan atau menghilangkan pengaruh noda dan ragi yang dibawa oleh dosa. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Ada beberapa ayat yang saya baca, kita bisa menyimak sama-sama. Ada beberapa ayat yang kita hanya membaca alamat ayatnya. Saudara bisa belajar di rumah sendiri-sendiri karena terlalu banyak. Yang kedua, untuk menjaga orang percaya lainnya agar tidak berdosa dan agar mereka tidak menantang untuk berbuat dosa. Artinya apa? Menantang umat Tuhan yang lain untuk hidup kudus. Jangan seperti yang jatuh itu. Kalau jatuh, saudara akan dapat sanksi yang seperti demikian. Yang ketiga, disiplin gereja diterapkan untuk kepentingan agar menghasilkan iman yang sehat, iman yang sejati. Titus 1 ayat 13. Lalu yang terakhir, yang keempat, untuk menegur dan memulihkan saudara seiman yang berbuat dosa. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Supaya apa? Supaya kembali kepada kasih Tuhan. Nah, inilah kepentingan, 4 kepentingan setidaknya. Kepentingan yang mulia, kepentingan yang kudus, karena semuanya harus kembali kepada Tuhan. Gereja digagas oleh Tuhan, didirikan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan
kembali kepada untuk memuliakan Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan menuju kepada kemuliaan Tuhan. Saudara, apakah gereja saudara sudah sungguh-sungguh kembali kepada kemuliaan Tuhan? Yang berikutnya yaitu pedoman disiplin gereja. Yang pertama, gereja harus mensosialisasikan bagaimana prosesnya. Saudara nggak bisa sewenang-wenang tiba-tiba memberikan sanksi kepada orang itu. Sementara aturannya tidak ada. ADART nggak menulis. Ya bullshit, omong kosong. Ya, orang bisa melawan saudara ke pengadilan. Saudara dilaporkan kepada polisi, kepada pihak berwajib. Kenapa? Dia merasa mengalami tindakan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu yang pertama saudara tulis, rumuskan bersama, susun bersama anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dosanya A, sanksinya apa, prosesnya bagaimana, itu harus disosialisasikan. Jika tidak, saudara dalam bahaya hukum. Karena gereja ini bukan hanya sebagai warga negara Allah, tetapi warga negara negara, warga negara kenegaraan atau di bumi Indonesia ini. Maka ada dua hukum yang kita patuhi, hukum Tuhan firman Allah dan hukum negara. Yang kedua adalah keseriusan dosa. Jika dosanya serius seperti tadi yang kita bahas, langsung mengancam keutuhan tubuh Kristus, mengancam keamanan pelayanan, mengancam kepentingan pelayanan, keberlangsungan pelayanan, kontinuitas pemberitaan firman, ini harus segera ditindak. Yang ketiga, apa pengaruh yang ditimbulkan? 1 Korintus 5 ayat 1 dan 6. Kita harus menyimak sungguh-sungguh. Dampak yang ditimbulkan apa? Pengaruh yang ditimbulkan apa? Yang keempat, jenis hukumannya apa? Harus tepat dan adil. Ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, gereja harus menyusun. Kalau nggak ada yang disusun, kita mau pakai apa? Dasar hukumnya apa? Untuk memberikan sanksi. Tapi ketika gereja tidak punya dan menganggap enteng, membiarkan begitu saja, saya berani mengatakan bahwa gereja itu tidak memiliki hikmat Tuhan. Karena nggak ada hal yang disusun tentang apapun juga. Statement of faith, pengakuan orang percaya saja, saudara harus susun. Kalau saudara nggak menyusun, saudara tinggal menjiplak pengakuan iman bapak-bapak gereja, sudah ada semua. Nah, jika saudara tidak mengcopy atau tidak menyusun, saudara telah menelantarkan iman anggota gereja Kristus. Yang kelima, saudara, semacam upacara penerimaan kembali. Jadi setelah diberikan sanksi, saudara memberikan kebaktian penerimaan kembali. Ini penting. Ada orang yang hanya memberikan sanksi, tidak memberikan pelayanan, tidak memberikan pastoral, apalagi memberikan ibadah penerimaan kembali atau pemulihan nama baik. Ini jelas-jelas gereja yang dicurigai gereja macam apa. Nah, saudara, gereja yang menerapkan disiplin gereja adalah gereja yang menghargai kekudusan Tuhan, yang menghargai pemberitaan firman, yang menghargai sakramen Tuhan. Gereja-gereja yang demikian adalah gereja-gereja yang sungguh-sungguh meyakini bahwa kasih Tuhan masih ada, pemeliharaan Tuhan masih ada, penghakiman Tuhan dan keadilan Tuhan juga masih ada. Gereja yang membiarkan dosa mewabah di dalam gereja dan membiarkan gereja berkecamuk di dalam dosa, hidup di dalam dosa, itu adalah gereja yang sesungguhnya tidak menghargai pendirinya, yaitu Kristus sendiri. Gereja yang demikian adalah gereja yang tidak menerapkan pastoral gereja. Lalu untuk apa kita berada di gereja itu? Segera angkat kaki dan tinggalkan gereja itu. Carilah gereja yang memiliki tanda sejati, tanda yang benar dari gereja yang benar. Yang pertama, ada pemberitaan firman Tuhan tanpa diskriminasi, tidak pilih-pilih teks Alkitab. Bukan hanya khotbah, bukan hanya khotbah membacakan Alkitab, tapi melupakan Alkitab itu dia membahas yang lain. Yang kedua, pelaksanaan sakramen gereja, yaitu
upacara baptisan dan upacara perjamuan kudus. Yang ketiga, pelaksanaan disiplin gereja sebagai bukti bahwa Allah masih bekerja, bahwa Allah masih mengempartasikan kasih dan pastoralnya kepada seluruh umat Tuhan yang dipercayakan kepada kita semua. Tuhan memberkati saudara. Nantikan video saya yang selanjutnya dalam tema-tema seputar gereja. Pasti akan lebih seru. Ingat, jangan lupa berikan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya saudara tidak tertinggal perkembangan video berikutnya yang saya upload. Tuhan memberkati kita semua. Salam.